Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada channel Kidimi kali ini membahas tentang Vue CLI. Jadi kalau selama ini kita membahas tentang Vue.js yang dimana Vue.js itu di embedded di halaman HTML. Jadi misal kalau ini adalah halaman HTML, sorry. Nah ini halaman HTML misalnya. Selama ini kita membahas Vue itu nanti di-embedded misalnya di sisi ini pada bagian halaman HTML untuk membuat website tersebut lebih interaktif ya, lebih dinamis seperti itu ya. Nah, sekali ini kita akan membahas yang namanya Vue CLI ya, di mana nanti website kita itu Vue.js-nya itu kita tidak embedded, tetapi dia merupakan core-nya, dia merupakan intinya dari sebuah halaman website kita yang kita kenal mungkin dengan konsep SPA ya, single page application seperti itu ya. Jadi di mana nanti Vue.js inilah yang akan mengatur semuanya. Bagaimana nanti mengambil data, bagaimana nanti pindah halaman dan sebagainya seperti itu. Oke, kita coba langsung saja ya. Jadi yang pertama sih saya akan letakkan project view saya itu nanti di sini ya, di C view 3 project ya, karena saya menggunakan view 3 di sini ya. Exercises, tapi sebetulnya bebas nanti mau diletakkan di mana ya, seperti itu ya. Nah, lalu sebelum kita menginstal terlebih dahulu view CLI ya, lalu nanti kita membuat projectnya, kita itu harus menginstal terlebih dahulu yang namanya Node.js ya, karena nanti package-nya itu ada di sini ya, walaupun kita tidak perlu mengenal perintah Node ya, nanti Node.js itu tersebut ya. Kenapa? Karena nanti kita akan menggunakan npm-nya ya, Node Package Manager di situ ya. Nah, di situ nanti ada package-package yang bisa kita gunakan untuk membangun website berbasis Vue CLI ya, seperti itu ya. Oke, nanti silahkan di-download di halaman ini ya, di halaman Node, eh, ketik aja Node.js ya, nanti di sini nodejs.org ya. Nah, di sini sudah versi 16.13 1 LTS ya, long time support ya. Saya sendiri kalau saya coba cek ya, punya saya di sini ya. Saya cek dengan perintah node -p ya, saya sendiri menggunakan versi yang terbaru ya untuk Node.js-nya ya, 16.13.1 ya, sama seperti di sini ya. Maksudnya bukan versi terbaru yang ini ya, 17.3.0, tapi versi yang terbaru untuk LTS-nya, long term support-nya ya, seperti itu ya. Oke, saya sudah install ya, buktinya saya bisa menjalankan Node-p ini ya. Tetapi kalau belum nanti silakan di-download ya. Dan installnya itu tidak terlalu susah ya, cukup next, next dan seterusnya seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah install Node-nya ya, nah nanti selanjutnya kita install yang namanya Vue CLI-nya ya. Nanti perintahnya adalah uh, npm install ya, seperti ini ya. npm install minus g ini adalah general ya. Oke, nah nanti di sini add Vue slash ya, CLI seperti ini ya, enter. Tetapi saya sudah install juga ya, saya sudah menginstal Vue CLI-nya. Jadi kalau kita lihat Vue minus minus version ya di sini ya. Nanti di sini terlihat ya, saya menggunakan Vue CLI dengan versi 4.5.15 seperti itu ya. Oke, kalau sudah berarti tahap selanjutnya kita untuk instalasinya gampang ya, cukup nanti menjalankan perintah ini tadi ya, perintah yang npm install ya, minus g ya, add view slash CLI, enter. Nanti proses downloadnya ya akan berlangsung. Nah, kita butuh npm-nya ya. Jadi kenapa kita tahap awal itu install Node terlebih dahulu, karena npm ini secara otomatis nanti ada ketika kita menginstal Node ya, seperti itu ya. npm itu sendiri ya kependekan dari Node Package Manager. Kalau di PHP biasanya kita pakai Composer ya, seperti itu ya.
Oke, setelah itu kita buat project-nya ya. Nanti buat project-nya itu seperti ini. Buat project view yang berbasis SPI ya. SPA tadi single page application. Jadi bukan bukan view yang kita embedded untuk supaya embedded di sebuah location di halaman HTML kita, di bagian HTML kita supaya nanti website tersebut lebih interaktif ya. Misalnya untuk menu atau untuk nanti validasi dan sebagainya. Tetapi ini nanti kita menggunakan view itu murni sebagai eh, apa ya, script yang mengatur secara total halaman-halaman website kita ya, seperti itu ya. Yang kita kenal dengan SPI tadi ya, single page application seperti tadi ya. Oke, kalau sudah nanti kita cukup install buat projectnya dengan cara view nanti create ya. Nah, nanti nama projectnya apa? Misalnya my app seperti ini ya, bebas ya. Nanti my app kita enter saja ya. Kita tunggu. Ya, nanti kita pilih yang manual saja ya, manually select pictures ya. Oke, nah ini kita pilih aja defaultnya ya. Kita enter aja langsung ya. Oke, ini kita pilih yang versi 3 untuk Vue.js-nya ya. Nah, ini kita pilih yang Async with error prevention only ya. Nah, ini kita pilih yang lean on shape ya. Oke. Dan ini kita pilih in dedicated config files ya. Enter. Ini kita tulis saja no, nggak usah kita save ya. Oke, nah nanti proses pembuatan projectnya ya. Kita tunggu saja. Oke, proses pembuatan project view kita ya sudah selesai ya. Nah, nanti akan ada sebuah folder sesuai dengan nama project kita tadi ya. My minus dash ya app ya. Jadi kalau kita dir ya, nah nanti di sini ada my dash app ya. Kita masuk ke folder tersebut dengan perintah cd ya. Di sini ada instructionnya ya. Cd spasi my app. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nanti di sini ada filenya ya. Ada file yang sudah terbuat ya ketika kita menggunakan perintah view create project tadi ya. Nah, kita itu menggunakan CLI versi Vue CLI versi 4.5.15 sedangkan untuk view-nya itu kita versi 3 ya. Oke, kalau kita lihat kita coba masuk ya. Ya, untuk menjalankannya sebelum saya untuk menjalankannya nanti kita gunakan perintah ini ya untuk menjalankan aplikasi kita atau web kita ya, nanti npm run sub ya. Tapi pastikan dulu kita masuk ke dalam foldernya terlebih dahulu ya, yaitu my app ini. Oke, kita masuk, kita buka dulu ya filenya. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code ya. Jadi saya cukup setelah saya masuk ke foldernya tadi menggunakan cd tadi ya. Cd spasi my app lalu saya tuliskan kode spasi titik. Nah, supaya nanti secara otomatis aplikasi editor saya yaitu Visual Studio Code saya terbuka ya, seperti itu ya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya, secara otomatis ketika kita membuat project Vue.js tadi berbasis CLI ya, nanti kita bisa lihat di sini ada file-file yang tercipta atau terbuat ya. Jadi kalau kita lihat di sini saya menggunakan Vue yang versi 3 ya. Jadi core-nya itu 3.6.5 ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankannya untuk pertama kalinya ya.
Untuk pertama kalinya nanti kita gunakan perintah, bisa saya jalankan di terminal sini ya, karena di Visual Studio Code itu punya terminal sendiri ya. Jadi kita tidak perlu ke sini, tapi boleh juga di sini ya, tetapi saya akan menggunakan terminalnya, Visual Studio Code ya. Oke. Kita buka. Nah, nanti di sini bisa kita tuliskan apapun yang bisa dituliskan di terminal, Windows ini ya. Oke, kita coba ya. Ini lagi loading terminalnya. Nah nih, sebentar lagi dia siap ya. Biasanya cepat ya, ini mungkin, ada kendala di, laptop saya ya. Oke. Nah nih, setelah terbuka, secara otomatis nanti dia, terbukanya di dalam project kita ya, yaitu My App ya. Jadi tidak perlu kita, CD dan sebagainya lagi ya. Kita coba jalankan npm, run sub. Nah seperti ini. Nanti otomatis dia akan berjalan dan menggunakan, web browser default kita ya. Oke. Nah, nanti kalau kita lihat untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan localhost, /8080 untuk penggunaan portnya ya. Atau nanti kalau di dalam network bisa kita gunakan IP, kelas C, ya ini IP privat ya 192.168.100.8, portnya sama 8080 karena kita lokal ya. Oke, kita klik kontrol, kita tekan kontrol dan klik yang localhost ini ya, nanti otomatis dia akan membuka. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, nanti kita akan bahas untuk, selanjutnya bagaimana, penggunaan atau, coding di Vue berbasis, single page ini ya. Untuk video-video selanjutnya insya Allah saya akan membahas itu ya. Oke, itu saja, terima kasih ya, atas perhatiannya di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.